Terima kasih hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Eh, Baik, kesempatan ini saya coba sampaikan beberapa poin ya. Jadi kita eh, salah satu hal yang bisa kita manfaatkan dari forum ini adalah insya Allah bisa berjejaring ya, saling kenal satu sama lain. Kemudian kita bisa bersinergi nanti ke hadapannya ke depan. Lalu yang nggak kalah pentingnya juga adalah saling silaturahmi ya, menyambung tali silaturahmi. Baik, jadi tema PKM hari ini adalah tentang satu software untuk pembelajaran e-learning yang namanya Moodle. Ini salah satu dari beberapa pilihan sebetulnya yang ada ya. Eh, Pak Gatot dan teman-teman panitia memilih Moodle ini sebagai satu apa namanya? Saya menyebutnya sebagai alat bantu. Kenapa itu perlu kita pahami? Karena sebetulnya prinsipnya semua software yang kita dibuat orang itu kan sebenarnya alat bantu buat buat kemaslahatan manusia ya. Dan salah satu pertimbangan yang dipilih adalah Moodle. Mungkin salah satu keunggulannya adalah dia open source. Ya. Mungkin saya boleh kasih ilustrasi pentingnya alat bantu itu adalah seperti seorang tukang kayu yang diminta untuk tolong dong buatkan saya lemari. Nah, ketika membuat lemari itu si tukang kayu ini punya pilihan alat bantu yang beragam. Dia punya gergaji, punya bor, punya paku, punya palu, tang, obeng segala macam ya. Nah, yang perlu kita ingat itu adalah objektifnya utamanya adalah dia diminta untuk bikin lemari. Dan terserah dia mau pakai tools apa, ya silakan digunakan. Manfaatkan semaksimal mungkin tools yang ada di sekeliling dia, sumber daya yang ada. Ya. Nah, dengan semangat berpikir seperti ini, maka sejatinya adalah Moodle itu hanya alat bantu yang sebetulnya dia punya banyak keunggulan, tapi di sisi lain juga harus kita sadari punya banyak kelemahan. Nah, ini harus harus kita ini ya, harus kita pahami baik-baik karena bukan berarti apa yang dipilih oleh panitia hari ini itu bukan berarti satu-satunya alat bantu yang paling unggul, enggak. Karena bagaimanapun semuanya kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Seperti ambil contoh tadi, saya ambil contoh orang tukang kayu ya. Kalau dia punyanya baut, bisa nggak dia pakai palu? Ya bisa aja diketok masuk emang ke kayunya. Tapi kan lebih efisien kalau dia pakai obeng. Gitu. Sebaliknya kalau dia dikasihnya paku bukan baut, ya paku lebih cocok pakai palu alutnya kan. Pakai obeng bisa nggak? Ya bisa aja sih dipukul-pukul, dibalik kan ya. Yang dipegang itu ujung obengnya terus dipaku gitu ya bisa aja sih. Selesai juga. Jadi semangatnya adalah karena saya yakin mungkin sebagian besar di sini para guru ya, kita guru dan dosen ini kan sebetulnya tugas utamanya adalah mencerdaskan orang-orang di sekeliling kita. Jadi saya harapkan dengan forum ini ke depan nanti bisa saling sinergi ya. Jangan lupakan bahwa tugas kita yang utama adalah mencerdaskan orang. Apapun toolsnya itu enggak ya penting sih kita belajar. Makanya pentingnya kita belajar salah satunya kan forum ini kami adakan untuk saling memberikan informasi ya. Nah juga bukan berarti apa yang nanti disampaikan teman-teman bukan berarti kami jadi udah paling mahir di sini. Saya harap nanti ke depan bisa saling sharing aja. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah pakai tools lain yang nanti bisa sharing. Ya. Dan mungkin dari hampir dari seluruh Indonesia nih, alhamdulillah ya kita bisa saling silaturahmi. Mungkin di tempat Bapak Ibu nanti hari ini kita belajar Moodle,
bisa jadi di tempat Bapak Ibu Moodle itu cocok untuk dipilih jadi pilihan alat bantu, tapi bisa jadi kondisinya karena kondisi tertentu yang nggak memungkinkan, terpaksa jatuh pilihan ke alat bantu yang lain. Ya, kalau memang seperti itu, jangan saya titip pesan, jangan berkecil hati, jangan kecewa, karena kembali lagi itu semua sebenarnya cuma alat. Dan dengan semangat yang sama, jangan kemudian kita lantas menyombongkan diri bahwa sekolah saya itu paling unggul karena saya pakai tools ini gitu. Saya rasa karena tujuan kita mendidik kan bukan berarti kita menyombongkan diri jadi orang yang paling baik, bukan, tapi kita harus tetap punya prinsip kita ini mencerdaskan orang, bukan ngajarin orang untuk sombong. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat. Dan saya pikir dengan silaturahmi forum yang cukup besar ini, semoga nanti ada kelanjutannya ya, silaturahminya tetap bersambung. Dan mungkin mewakili teman-teman dalam pelaksanaan panitia hari ini, mohon maaf kalau seandainya nanti ada kendala teknis ya. Ya, lagi-lagi kan Zoom ini juga hanya alat bantu ya, bisa ada pilihan yang lain sebetulnya. Ini alat bantu aja. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang mungkin kendala teknis, mohon dimaklumi, kurang lebihnya juga kami mohon maaf. Semoga semua yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua, saling bersilaturahmi. Terima kasih Pak Gatot, saya kembalikan. Selamat berdiskusi ya, selamat menimba ilmu, selamat bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anung sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Trisakti. Sesuai dengan acara, kita akan lanjut dengan paparan Moodle yang kali ini akan disampaikan oleh Pak Agung. Kepada Pak Agung, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Agung, silakan. Tambahan sedikit ya Pak Gatot. Pak Gatot? Ya. Tambahan sedikit, jadi jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak selama mendengarkan paparan itu kalau memang muncul ada pertanyaan itu silahkan ditulis di chatnya ya Bu, Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti dijawab. Itu aja Mbak. Dan diharapkan juga ini mungkinnya ketika Pak Agung berbicara nanti akan di mute semua suaranya oleh host ya. Gak apa-apa ya Bapak-Bapak Ibu biar suaranya fokus di Pak Agung saja. Terima kasih. Berarti langsung Pak Agung mulai ya Pak Agung. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, saya dikasih share ya. Halo Pak Udin. Saya dikasih share. Dicoba lagi Pak, udah saya centang. Oke, makasih. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mencoba membawakan materi Moodle, tapi dalam perspektif yang lain. Nanti secara teknis akan dibawakan oleh yang lain.
kita kali ini mencoba untuk melihat peluang yang ada di Moodle yang bisa kita coba manfaatkan menjadi nilai tambah bagi kita semua dan masyarakat gitu. It's map. Oke, jadi pertama kita coba lihat posisi Moodle tadi sudah disampaikan oleh ketua jurusan bahwa Moodle adalah salah satu produk yang ada di dunia dari sekian banyak produk LMS yang ada begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, Moodle itu termasuk 10 besar. Kalau kita lihat kuadrannya ada di kuadran kanan atas, itu berarti dia termasuk produk leader, artinya dia produk-produk yang banyak digunakan oleh orang. Nah, kalau kita lihat, Moodle memang ada di bawah ya. Namun demikian, kenapa dia di bawah? Karena ini open source. Biasanya open source itu supportingnya yang mungkin kurang, ya. Kemudian kalau kita lihat pembandingnya yang di atas itu kebanyakan dia berbayar. Jadi contohnya misalkan kalau yang paling atas itu Blackboard yang warna hitam, yang ini itu paling tinggi ya produknya. Itu kita Trisakti pernah menggunakan ini dan 1 tahun itu bisa harus membayar ke mereka itu sekitar 3 miliar. Jadi cukup mahal untuk kita implement secara, apalagi secara personal itu tidak mungkin begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat coverage daripada penggunaan Moodle, itu kita lihat kalau di benua Amerika yang paling banyak itu Amerika Serikat, yang warna gelap ini ya, orange gelap, kemudian Meksiko dan Brasil. Kalau di Eropa itu yang mayoritas ada di Spanyol. Dan kalau di Asia, kalau kita lihat yang mayoritas ada di India dan Bangladesh. Ya. Meskipun kita tahu di India ini orang IT-nya kuat ya, tapi dia menggunakan juga gitu. Artinya memang bisa digunakan gitu. Termasuk di Indonesia sebetulnya kalau kita lihat warnanya itu nomor 3 ya. Nomor 3 setelah India dan Bangladesh. Maaf. Kalau kita lihat di site-nya Moodle, itu versi sekarang adalah 3.9. Saya mengikuti Moodle ini mulai dari versi 2. Kalau kita lihat perkembangannya, versi 3 ke atas itu cukup cepat untuk mengakomodir kebutuhan daripada masyarakat yang juga lebih cepat gitu dari yang bisa disediakan. Nah, karena dia banyak digunakan, biasanya ada pihak-pihak ketiga, baik itu berbayar maupun tidak berbayar, itu mencoba untuk melingkan produknya ke Moodle, karena Moodle sendiri dia produk yang terbuka dan modelnya adalah seperti puzzle, jadi bisa dibongkar pasang. Item-item mana yang tidak kita sukai, tidak perlu dipasang, kemudian kalau ada orang yang membuat baru, kita bisa mencoba dan merasa bagus, kita bisa pasang, dan seterusnya. Jadi sifatnya adalah modular dan bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi contohnya misalkan Zoom, itu kan juga baru ya munculnya, dan dia diuntungkan dengan adanya pandemi COVID gitu. Sehingga dia menjadi terkenal termasuk kita sekarang memakai Zoom itu. Nah, sekarang di Moodle pun secara cepat sudah bisa dikonekkan dari Moodle ke Zoom. Itu menunjukkan bahwa Moodle itu kuat. Ya. Saya menyampaikan begini, bukan saya ini pemasar Moodle ya, tapi kewajiban saya karena menggunakan produk open source, ya caranya adalah memperkenalkan dia kepada Bapak Ibu sekalian.
Karena ini tidak ada hubungannya dengan bayar membayar. Nah, yang bisa kita manfaatkan dari Moodle itu sebagai sarana e-learning di dunia ini yang paling banyak dikenal ya model blended learning. Jadi sebagian konten kita letakkan di Moodle atau di sistem lain yang online, kemudian sebagian kita bertemu di kelas seperti biasanya. Nah, model ini sebetulnya sering dikenal sebagai flip classroom, ya, yang sering kita peragakan gitu. Nah, ini menuntut apa? Menuntut kemandirian dari siswa untuk belajar mandiri terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Sehingga waktu di kelas yang banyak itu lebih banyak digunakan untuk diskusi, menyelesaikan masalah, atau mengerjakan proyek secara bersama. Nah, ini bisa meningkatkan, menurut saya, bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran terkait dengan penggunaan waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara paling mudah untuk cepat menggunakan sarana ini adalah kita memanfaatkan konten-konten pembelajaran yang sudah ada di internet. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang sudah mastery ya di bidangnya masing-masing bisa melakukan penyaringan mana konten-konten yang cocok dan mana konten-konten yang tidak cocok. Sehingga kita tinggal menggunakan saja. Jadi bisa berupa wiki, bisa dari blog, bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, ada podcast, dan mungkin juga provider-provider lain seperti misalkan tadi yang saya coba satu share di grup adalah di Akademi, Khan Academy. Itu kontennya bentuknya micro learning, 3 menit sampai 5 menit, tapi sangat, kalau Bapak Ibu sekalian menikmati, sangat powerful ya. Cuman mungkin kendalanya kalau di kita dari bahasa Inggris. Tapi saya yakin kalau anak-anak kita bahasa Inggrisnya lebih bagus dari kita ya. Saya sendiri kalau anak saya bahasa Inggrisnya lebih bagus dari saya. Gitu. Jadi kalaupun itu menjadi kendala, ya kewajiban daripada kita-kita ini untuk memberikan tambahan narasi ya, untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin perlu dijelaskan supaya tidak menimbulkan kesalahan. Nah, ini semua sebetulnya secara mudah, namun kalau kita cermati, kita sebagai konsumen konten. Ya, sekarang kalau kita lihat, kalau kita sebagai konsumen konten yang diuntungkan siapa? Ya, sebetulnya semua pihak diuntungkan. Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuat konten, ya, yang lama-lama dibuat itu, sulit-sulit dibuat itu. Kemudian siswanya juga senang karena diberikan arahan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai panutan untuk menimba ilmu bagi anak-anak kita gitu. Jadi mereka lebih mudah tidak mencari sendiri gitu. Oh, ini sudah ditentukan, bukan ditentukan, maksud saya sudah diberikan beberapa acuan untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, di sini yang paling banyak untung siapa? Ya, yang membuat konten. Karena semakin banyak yang memakai, berarti traffic dia naik, kemudian iklannya banyak begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita ingin lebih lanjut, melangkah lebih lanjut, di mana kita menjadi kontributor konten, sehingga manfaat ataupun nilai tambah itu bisa datang ke kita, datang ke murid-murid kita juga, karena lebih bangga kalau yang membuat konten itu gurunya, tentu saja seperti itu. Ya. Lebih percayalah, misalkan lebih percaya, lebih bangga kalau yang buat gurunya gitu. Nah, kita coba lihat perspektif lain terkait dengan ekonomi pasar daripada media digital atau konten digital. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, di mana? Di pertumbuhan itu cukup tinggi, 10% di dunia. Tapi kalau kita lihat di Asia Pasifik, menakjubkan,
Jadi Asia Pasifik termasuk Indonesia, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini 41%. Ya. Kalau 41% itu sangat cepat ya. Artinya sebetulnya pembuat kontennya banyak, kemudian persaingan meningkat. Nah, tentu saja bagaimana kita bisa menangkap peluang itu? Tentu saja minimal kita bisa membuat konten yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri gitu, sehingga kita menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri gitu. Nah, ini ada beberapa terkait dengan pembuatan excellent content. Yang pertama, dia harus unik dan top. Jadi tadi misalkan unik, unik di Khan Academy itu hanya 5 menitan. Kemudian topnya apa? Simple, jelas, dan belum pernah ada produk semacam itu yang bisa menjelaskan dengan waktu singkat dan cukup jelas kalau kita ikuti. Nah, untuk bisa seperti itu bagaimana? Ya kita pertama harus melakukan riset konten. Ini memang mahal ya, karena riset itu kalau mau fokus dan bagus itu pasti mahal. Tapi karena kita ini berada dalam satu grup, ya Bapak Ibu sekalian dari berbagai SMA yang ada di Indonesia tentu saja mempunyai permasalahan yang berbeda-beda, sehingga kita bisa melakukan konten riset di lokalnya masing-masing. Kemudian kalau mungkin berkenan ada grup silaturahmi yang membahas terkait dengan masalah di setiap daerah, kemudian kita bisa generalisasi dari semuanya menjadi skala nasional. Karena yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau skalanya besar, maka nilai manfaatnya besar, sehingga apa yang kita lakukan menjadi kecil gitu. Artinya tenaganya menjadi kecil atau membutuhkan biaya yang sedikit gitu. Nah, bisa juga untuk membuat konten yang top tentu saja membutuhkan excellency ya, artinya kepakaran dalam bidangnya sehingga bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi terlihat mudah untuk dimengerti oleh audiens gitu. Nah, ini juga kita nggak mungkin ya mengerjakan sendiri ya. Kalau saya misalkan satu mata kuliah, bagian yang paling saya kuasai, pokoknya bisa jelasin dengan mudah, itu cuma satu bab. Teman yang lain, bab-bab yang lain. Nah, ini kesempatan untuk melakukan kolaborasi antara Bapak Ibu sekalian di sekolah-sekolah yang berbeda, misalkan materi kimia, siapa bagian kimia organik atau kimia anorganik yang paling excellent. Nah, dia kontribusi di bagian itu. Dan secara bersama-sama bisa dipakai bersama. Itu akan menjadi lebih ringan ya. Kalau misalkan kita membuat materi kecil-kecil 3 menit, tapi orangnya 100, ya jadi dapat 100 konten, kita hanya bikin 3 menit, kemudian bisa dimanfaatkan secara bersama. Ini adalah kekuatan daripada grup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ini beberapa hal yang saya tidak akan terangkan satu-satu karena waktunya terbatas, tapi itu message yang mungkin bisa kita gunakan sebagai peluang lebih lanjut dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Begitu. Oke. Nah, kalau kita sudah menjadi content provider, kemudian kita masukkan konten-konten kita ke YouTube, ke TikTok, ke blog, ke wiki, maupun ke podcast, maupun ke mungkin ada beberapa provider yang menerima konten, maka tugas kita adalah memviralkan ke sosial media supaya banyak yang mengakses. Nah, itu model bisnis sekarang tuh seperti itu. Sehingga kalau kita sudah terkenal, konten kita terkenal, maka kita bisa membuka peluang, misalkan ada konsultasi lebih detail, atau kemudian kita mengadakan tryout secara nasional, secara online, kemudian kita bisa menjalankan private seperti bimbingan belajar, tapi skalanya nasional, dan kita bisa bekerja sama sesuai dengan mastery
atau kepakaran kita masing-masing begitu. Ini adalah peluang-peluang nilai tambah yang mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian berkumpul dalam satu grup kolaborasi gitu. Oke, saya akan mencoba untuk masuk lagi ke Moodle terkait dengan gambaran secara umum. Pertama terkait dengan siapa saja sih yang bisa mengakses Moodle. Jadi di sini kalau kita lihat yang gambarnya orang, itu pertama adalah admin, itu akan yang mengurus seluruh masalah terkait dengan sistem. Kemudian ada course creator yang membuat materi belajar. Kemudian ada teacher yang membuat materi belajar juga berinteraksi di kelas. Kemudian ada non-editing teacher, itu adalah yang hanya melaksanakan tugas mengajar di dalam kelas. Kemudian ada student. Nah, ada manajer di sini yang akan mengepalai seluruh aktivitas yang ada di sistem ini, terutama terkait dengan masalah penyiapan materi pembelajaran dan interaksi. Jadi ini ada beberapa contoh, misalkan satu user bisa menjadi beberapa peran, memerankan beberapa peran. Jadi contohnya misalkan kalau kepala sekolah, dia sebagai manajer sistem ini, kemudian dia juga sebagai teacher, atau malah dia sebagai non-editing teacher begitu. Jadi bisa diatur satu guru bisa mempunyai banyak peran. Bisa juga kalau di perguruan tinggi itu dosen jadi murid. Kenapa? Karena dia dosen sarjana menjadi murid di pasca sarjana, seperti itu. Kemudian siapa yang bisa memberikan role? Ya, role itu memberikan peran. Jadi user pertama kali tidak punya peran, kemudian nanti akan diberikan dia perannya sebagai apa. Jadi contohnya misalkan kalau teacher, guru itu bisa memberikan peran kepada guru yang ditugaskan, dan juga bisa memberikan peran pada mahasiswa sebagai mahasiswanya, atau sebagai siswanya begitu. Itu terkait dengan pemberian peran. Kemudian struktur daripada mata kuliah mata pelajaran yang ada di Moodle itu bisa dikategorisasikan per tahun ajaran, semester, kemudian per kelompok mata kuliah. Kenapa demikian? Nanti di setiap mata kuliah itu, mata pelajaran itu ada transaksi siswa terkait dengan penugasan, terkait dengan kuis, dan seterusnya. Sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan tahun ajaran, semester, dan kelompok mata kuliah supaya manajemennya lebih bagus. Nah, ini sepintas nanti yang akan Bapak Ibu sekalian pelajari terkait dengan bagaimana kita membuat mata pelajaran. Ya, isinya adalah pertama kompetensi, Bapak Ibu sekalian bisa mencantumkan kompetensi mata pelajaran itu apa, kemudian topiknya apa saja, kemudian rapotnya seperti apa, kemudian pemberian penghargaannya seperti apa, dan muridnya siapa saja. Kemudian kalau kita fokus pada topik, ada dua kegiatan utama di dalam topik, yaitu pertama terkait dengan aktivitas, seperti pemberian tugas, forum, kemudian memberikan kuis. Dan yang kedua adalah sumber belajar. Tadi sudah diterangkan, sumber belajar salah satunya buku, dan juga bisa diambil dari link-link yang ada di internet dari berbagai media. Jadi itu paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan kalau ada beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan, kita berada pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, barangkali seperti yang sudah ada di susunan acara,
Kepada Bapak, Ibu sekalian, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui grup chat aja ya Bapak Ibu ya. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Nah, Pak Agung ada pertanyaan ini Pak Agung. Halo? Ya, Pak Agung, ya. apakah pengoperasian Moodle harus seperti yang ada di chart tersebut, dikelola oleh banyak orang, atau bisa kita sendiri seperti Google Classroom, Pak Agung? Monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kalau mau dilakukan sendiri, berarti Bapak Ibu sekalian sebagai admin, kemudian juga sebagai manajer, juga sebagai kreator, juga sebagai teacher, tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak single user begitu ya. Saya memberikan gambaran seperti itu supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan gambaran secara keseluruhan dalam satu sistem yang besar gitu. Tapi secara prinsip bisa digunakan Bapak Ibu sekalian tinggal menjadi admin saja begitu. Dia bisa melakukan apa saja. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Hasanil ya. Maaf, saya baru mengenal Moodle. Apakah Moodle perlu dideploy nggak dengan domain sekolahan, Pak Agung? Ya, sebetulnya gini, kalau kita ingin resmi harusnya memang lebih bagus pakai domain sekolah masing-masing ya. Ya, jadi bisa seperti itu. Tapi tetap tadi bisa dibuka peluang pembuatan konten bisa secara berkolaborasi supaya lebih ringan. Begitu ya. Oke, selanjutnya dari pertanyaan for her. Pengalaman Bapak, keunggulan dan kelemahan Moodle itu apa, Pak Agung? Ya, tadi keunggulannya sudah ya. Sudah dipaparkan, dia fleksibel, kemudian dia open ya, artinya open itu dia bisa menerima dari berbagai pihak, konten-konten dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kelemahannya, biasanya secara umum kelemahan dari open source adalah membutuhkan tenaga untuk melakukan supporting sendiri gitu. Nah, memang jadinya cara yang paling mudah ya seperti yang diberikan Pak Gatot itu terkait dengan kita hanya menggunakan Moodle dari layanannya orang lain, sehingga kita tidak perlu adanya supporting gitu. Itu saja sih yang saya bisa lihat. Karena kalau misalkan kita ngomong terkait dengan keamanan bagaimana? Ya kalau secara umum keamanan itu tidak bisa dijamin 100%. Itu tergantung dari banyak pihak. Ya, apakah itu penyedia jasa, pengguna itu sendiri, dan seterusnya gitu. Jadi intinya itu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mau mendapatkan kelemahan ya kita hosting di layanan, tentu saja kita harus menyediakan rupiah untuk membayar layanan itu begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Ridoyani. Agung, mohon diperjelas slide Moodle System jika posisi saya sebagai guru. Sebentar ya. Yang ini ya? Ya, betul. Ya, betul. Yang ini ya? Ya, betul, Pak. Ya. Jadi guru bisa dibedakan menjadi dua.
yaitu guru yang bisa menyiapkan materi pembelajaran, jadi dia membuat mata kuliah, membuat konten, meramu, dan sebagainya. Dan ada satu lagi guru yang hanya melaksanakan tugas. Biasanya kalau di sekolah-sekolah yang besar ada seperti itu ya, yang misalkan ada guru koordinator lah istilahnya, koordinator guru, dia menyiapkan mata pelajaran, kemudian menunjuk guru-guru yang lain sebagai pelaksana. Begitu. Apa itu bisa menjawab? Selanjutnya Pak Gatot. Berikutnya, selanjutnya, ini dari Pak Mutaryadi, Pak Agung. Apakah Moodle ini memerlukan server khusus atau gimana, Pak? Soalnya saya baru kenal tentang Moodle aplikasi ini. Terima kasih, Pak Muhtar. Ya, terima kasih Pak Muhtar ya. Jadi tadi saya bilang ya, kalau kita mau mengurus sendiri di sekolah, berarti kita butuh server sendiri. Kemudian butuh koneksi internet sendiri selama 24 jam. Kalau tidak mau repot, Bapak bisa hosting di tempat lain. Tentu saja dengan tambahan pembayaran sewa hosting. Kalau tidak mau repot lagi, menyewa layanan seperti yang akan kita peragakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian tinggal membuat kontennya. Mengenai domain, bisa dibuat meskipun dia berada di layanan. Maksud saya adalah domainnya domain sekolahan gitu. Sekolah Bapak Ibu sekalian. Begitu Pak Gatot. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni. Jika dilakukan atau dikelola sekolah atau satu visi harus berbayar alias tidak gratis, gimana tuh Pak? Kalau Moodle gratis ya, softwarenya gratis. Ya, jadi yang jadi biaya itu pengadaan server, kemudian pengadaan koneksi internet kalau di sekolahan, dan ada yang nungguin karena dia kan harus 24 jam. Gitu. Itu Pak Gatot. Oke, lanjut pertanyaan dari Pak Komang. Pak Agung, misal saya mengajar matematik kelas 11 dengan Moodle. Apakah materi pelajaran saya termasuk soal-soal, tugas, bisa digunakan juga oleh teman saya yang beda sekolah? Ya, begini. Tadi kan prinsipnya adalah model ini bisa maksud saya konten itu bisa di-linkkan ke dalam model gitu. Jadi kalau saran saya daripada kita menguasai, mohon maaf ya, mungkin ada juga yang tidak berkenan. Maksud saya kita berkolaborasi, kemudian masing-masing bagian itu ada yang mengerjakan, kemudian bisa dipakai bersama, tapi mungkin menggunakan sistemnya sendiri-sendiri gitu. Sehingga konten itu kita taruh aja di YouTube atau di media lainnya, kemudian dari dalam Moodle kita link saja ke mereka. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kita open keluar, banyak yang membaca. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah kita tidak perlu space ruang dari server kita yang besar gitu. Karena semua konten ada di luar. Itu Pak Gatot. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Rahmat Ramelan. Apakah modul ini gratis, Pak? Dan kalau berbayar, kira-kira berapa yang harus dikeluarkan secara pribadi oleh guru mata pelajaran tertentu di sekolah? Ini kalau softwarenya prinsipnya gratis ya, tadi sudah saya terangkan. Kemudian kalau yang berbayar itu misalkan kita menggunakan kapasitas tertentu. Biasanya kapasitas kecil-kecil itu gratis. Cuman kelihatan tersebar dan tidak terkoordinasi dengan baik gitu ya. Sehingga kalau ini mewakili satu institusi sekolah itu agak kurang bagus ya. Kecuali sifatnya pribadi. Kalau pribadi satu mata pelajaran ada di misalkan di Genomio ya, kemudian hanya satu pelajaran mungkin tidak terlalu tidak ada ongkos gitu ya, bisa gratis gitu. Selanjutnya Pak Gatot. Bentar, Pak. Sudah semuanya? Masih banyak ini. Waduh. Banyak sekali pertanyaan, Pak.
Maaf, Berikutnya keluar adalah, waduhnya. Bukan maksud saya, waduh waktunya terbatas. eh, Ya silakan Pak Gatot. Nggak apa-apa ya. dari Bu Sri ya, jika kita harus menggunakan modal dari lain orang lain, bagaimana caranya Pak? Apakah kita juga harus masih bayar? Ya, Kemudian lanjut, oh ya. tadi sudah dijelaskan ya Pak Gatot. Ya. Oke, berikutnya saya dari Pak Son, saya sudah pakai modal Pak, KKIP Public, kendala pada SDM beberapa guru yang tidak cukup. Solusinya gimana Pak Agung? Yang tidak cukup apa Gatot? DM-nya Pak, DM? SDM, sumber daya manusianya. Oh, SDM. Ya, solusinya gimana tuh? Ya gitu, memang kelemahan di kita itu begini. Bapak Ibu kan kerjaannya juga banyak ya, waktunya terbatas dan sebagainya. Kemudian kalau kita bikin konten itu kan sulit ya, sulit dalam arti butuh waktu yang lebih panjang, butuh merenung dan sebagainya supaya itu bisa dinikmati dengan baik gitu. Nah, usulan saya yaitu jangan sendirian, mesti berkolaborasi sehingga menjadi ringan. Satu pelajaran bisa dibagi di grup ini bisa dibagi 10, 25 orang gitu ya, masing-masing membuat yang kira-kira 3 menit gitu. Saya kira solusi bisa diselesaikan ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bu Ismala Supriyono. Untuk spek servernya gimana Pak? Jika guru ada sekitar 90 dan siswa sekitar 800. Waduh, kalau spek ini tergantung Bapak Ibu sekalian ya, mesti diperiksa dulu maunya seperti apa, kontennya berapa besar, atau tadi modelnya misalkan konten kita lepas semua di YouTube atau di media online lainnya, dan seterusnya gitu. Jadi memang agak sulit kalau saya harus langsung kalkulasi berapa. Mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut itu ya. Ya, silakan Pak Gatot. Berikutnya dari Bapak Hadi, Pak. Apabila kita memakai hosting, alangkah baiknya kita pakai hosting langganan atau hosting server PC sendiri, Pak. Dan apabila hosting berbayar untuk aplikasi yang berbayar, idealnya berapa megabyte, Pak Agung? Hosting, maksudnya hosting server sendiri itu kita punya server kemudian kita titipkan gitu ya? Enggak, iya anak sih ngomong. Ya sebetulnya banyak kelemahan dan kekuatannya ya. Kalau misalkan kita punya server sendiri dititipkan, berarti kita menguasai server itu secara fisik. Ya. Kira sekarang kan posisi tidak seperti itu ya. Tidak sengaja pada gitu. Oke, segini saja dulu. Enggak bunyi kan? Enggak tidur ini. Alkafi, pakai aplikasi ini Ya, bisa sudah saya dilakukan angkat. di smartphone. Sebentar Pak Gatot. Dan ini juga bisa Jadi saya teruskan dulu yang tadi ya. Jadi kalau kita punya server, kita kuat menguasai fisik biasanya kalau kita lebih suka ya, wah kita yakin kita punya fisik itu ya. Tapi kalau menurut saya zaman sekarang sudah nggak seperti itu, jadi tinggal sewa saja lebih murah jatuhnya. Itu Pak Gatot. Oh iya. Kemudian pertanyaan dari Alkafi, Pak, dari Bapak Alkafi, bisa diakses dari smartphone nggak? Apa namanya model ini? Bisa, nggak? Khusus online aja atau gimana? Bisa, ini tadi kan sudah ada gambarnya ya. Nah ini kan ada gambarnya ya. Bisa diakses dari handphone. Tapi diinstal dulu di modelnya. Oke ya. Terus Pak. Oke, berikutnya dari Pak Ari Supriyanto. Untuk aktivasi akun Moodle sebagai teacher, apakah bisa menggunakan HP, Android? Bagaimana caranya? Karena di Play Store hanya join Moodle yang sudah aktif e-learning saja, Pak. Ya bisa, tapi gunakan browser, jangan pakai itu. Saya pakai browser aja, pakai Chrome, kemudian ke websitenya penyedia layanan, kemudian kita create modelnya itu. Itu Pak. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Saya kira itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para teman-teman dari guru dan Bapak dan Ibu guru dari seluruh Indonesia. Terima kasih atas pertanyaannya.
yang berikutnya pertanyaan-pertanyaan lain seperti dari Pak Denny, Bu Dian, Bu Aris, dan teman-teman yang lain barangkali hanya untuk minta materi dari paparannya Pak Agung untuk Pak. Ya, nanti kita berikan semua yang kita laksanakan pada siang hari ini ya, mulai dari Kemudian- awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir nih Pak, mohon info spek minimal server dan bandwidth untuk tes secara serentak dengan jumlah siswa 1000 Pak. Ini dari Pak Samiyanto. Ya, itu agak susah ya mengatakannya ya. Karena tergantung dari sistemnya mau dipasangnya seperti apa gitu. Jadi nanti mungkin bisa chatting-chatting di luar forum lah ya. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 10 menit ya untuk tanya jawab dengan Pak Agung nih ya. Barangkali kalau masih ada pertanyaan ya silahkan di chat aja pertanyaan tersebut. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, Pak Agung dari Ibu Herminingsih Pak. Ini ibu kita ini dari Palu nih Pak. Izin tanya Pak Agung. Hah? Yeah. Palu nih. Izin tanya nih Pak, kalau menggunakan APK yang di Play Store, data kita disimpan di mana ya Pak? Tetap ada di server ya? Ada di server ya? Itu kan dia hanya digunakan untuk mengakses saja, seperti apa namanya lainnya gitu. Kalau datanya ditaruh di handphone terlalu berat ya. Oke, begitu. Sampai sekarang masih belum ada pertanyaan yang masuk lagi, Pak. Kita tunggu sebentar ya, Pak. Iya, Kita silakan. masih punya waktu 10 menit. Ya, kalau ribuan itu terkaitnya dengan infrastruktur ya, bukan di Moodle-nya. Karena kalau di tempat-tempat lain juga ribuan juga sama. Jadi tergantung spek koneksi bandwidth dan berapa besar server untuk melakukan penggunaan serempak gitu. Makanya sebetulnya kalau saya lebih menyarankan itu lebih bagus hosting. Kenapa? Karena nanti misalkan ya pemakaian pertama ternyata cuma 100. Ya, kemudian karena kontennya bagus jadi 1000. Nah, kalau kita punya server sendiri, kita beli sudah misalkan 100, waduh harus ganti. Atau kalau kita langsung 1000, berarti tidak efisien ya. Ada waktu di mana kapasitas server nganggur gitu. Sehingga paling bagus kalau misalkan di hosting, kita tinggal ngomong, wah kalau 1000 bayar tambahannya berapa ya? Begitu kira-kira. Oke, berikutnya dari Bu Sri nih, Pak. Pak, apakah nanti kita juga akan belajar dari awal cara membuat atau menggunakan aplikasi Moodle ini, Pak? Karena Bu Sri ini baru pertama kali, Pak Agung. Monggo. Ya, habis ini kita akan lihat secara praktis ya, bagaimana kita menggunakan itu. Akan disampaikan oleh dua pembicara selanjutnya. Nanti kalau misalkan waktu tidak cukup dan seterusnya, kita bisa melakukan di luar. Maksudnya di luar forum ini gitu. Oke, berikutnya dari Pak Daniel nih, Pak. Izin tanya Pak Agung, di Moodle jika banyak yang menggunakan kan open source, apa nanti ke depannya menjadi closed source, Pak? Selama ini kelihatannya tidak ya. Jadi gini, mungkin saya akan ngomong secara general ya. Jadi kalau kita lihat tren teknologi open source, itu ada dua macam, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada versi akademik atau sering dikatakan sebagai versi gratis, dan ada versi enterprise atau versi yang berbayar gitu. Nah, kualitas daripada sistem atau softwarenya itu sama dari sisi fungsionalitas, artinya fitur-fiturnya sama. Tapi nanti biasanya yang dimainkan sama mereka itu adalah dari sisi kapasitas. Misalkan jadi skala jutaan pengguna dan sebagainya gitu. Itu mesti dilihat kembali apakah ada versi enterprise yang lebih cepat. Seperti itu biasanya. Tapi selama ini kalau saya lihat di Moodle ini
arahnya belum ke arah itu. Itu Pak Gatot. Oke, selanjutnya dari Pak Ahmad Yani, Pak Agung. Pak Agung mau nanya, model ini digunakan hanya untuk pembelajaran jarak jauh saja atau dapat diterapkan pada pembelajaran biasa, Pak? Oke, sebetulnya ini tadi yang disebut sebagai blended learning ya. Jadi yang paling gampang adalah flipped classroom. Jadi konten-konten disediakan di media daring. Di sini dalam hal ini adalah kita menggunakan Moodle. Kemudian siswa-siswa bisa mengakses, belajar mandiri dan seterusnya. Kita bisa memberikan tugas dan seterusnya. Kemudian kita balik ke kelas, ya kita tinggal melakukan diskusi gitu. Nah, kalau ada juga yang modelnya remote, jadi memang anaknya tidak pernah ketemu sama kita, itu dimungkinkan juga gitu. Seperti apa ya? Kalau sekarang universitas terbuka itu juga seperti itu ya. Cuman ada perwakilan-perwakilan yang digunakan untuk bertemu secara lokal. Jadi memang dimungkinkan misalkan gini, Bapak Ibu karena materinya bagus, favorit, terkenal, dari Papua ada yang remote ke kita, chatting atau kita mengerjakan kuis di kita dan seterusnya. Jadi bisa macam-macam model yang dikembangkan itu. Tapi kalau di kelas, di kampus juga bisa. Misalkan, di kampus, di sekolahan disediakan komputer di mana-mana atau di dalam satu ruangan, siswanya masuk ke ruangan itu, belajar secara mandiri di sekolahan juga bisa. Itu Pak Gatot. Berikutnya dari Pak Rifai, Pak Agung. Untuk penggunaan Moodle, apakah harus online atau bisa digunakan secara offline, Pak? Ya, sebetulnya manfaatnya kan manfaat online ya. Kalau offline kita tidak bisa mendapatkan manfaat lebih banyak begitu. Terus Pak? Oke. Ini belum ada lagi. Oke, kita nunggu Pak, masih 5 ya, menit. Mungkin saya sambung tadi yang apa mungkin jadi close source ya. Itu tidak mungkin ya, karena basis open source itu tidak boleh di close. Itu dasarnya. Paling yang bisa dia lakukan adalah memberikan support berbayar. Kemudian memberikan fitur tambahan yang tidak ada di yang open source itu. Sehingga dia menjadi lebih unggul daripada open source-nya. Itu adalah kesempatan untuk berbisnis ya, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa meniru gitu. Artinya menggunakan open source, kemudian mengembangkan plugin-plugin yang bermanfaat, kemudian kalau orang yang mau bisa bayar ke Bapak Ibu gitu. Kalau skalanya besar, harga Rp2.000, kalau pangsanya bisa 1 juta kan bisa berapa itu? Atau 1.000 lah, bisa dapat 2 juta. Gitu. Kira-kira itu. Oke, dari Budian ini Pak. Budian Kartini, server penggunaan Moodle standarnya berapa ya Pak Agung untuk dipakai ujian 25 siswa? Kalau saran saya sekarang itu kalau kita mengadakan hardware sendiri kelihatannya lebih mahal. Lebih bagus sewa saja, kemudian kita membayar dan domain tetap di kita. Jadi mereka murid kita juga nggak tahu kalau itu ada di sekolahan gitu. Kalau pengalaman saya sih kalau kita mengadakan sendiri lebih mahal. Tapi kalau misalkan mau mengadakan sendiri, kalau 25 ya kecil itu ya. Jadi mungkin bisa dicoba pakai laptopnya sendiri-sendiri gitu. Kalau 25 orang ya, pakai laptopnya Bapak Guru sebagai server begitu. Kemudian diakses oleh teman-teman murid-muridnya begitu. Oke, 3 menit lagi Pak Agung, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Reni. Apakah bisa diterapkan untuk kompetensi yang bersifat praktek, Pak Agung? Selama ini yang dilakukan itu kalau misalkan saya ngomong bisa, itu butuh lab virtual ya. Jadi kayak virtual reality gitu. Jadi semacam kayak main video dan game ya. Seperti itu bisa. Tapi mungkin
Kalau yang sifatnya tidak bisa di-online kan nggak bisa. Tapi biasanya yang dilakukan juga yang paling gampang adalah memberikan prosedur lab atau peragaan lab secara online, sehingga pada saat siswa masuk, dia sudah punya pengetahuan bagaimana apa yang harus dia kerjakan di lab. Jadi menjadi lebih singkat waktunya. Oke, berikutnya Pak Agung dari Pak Samiyanto nih Pak. Untuk sewa hosting, Pak Agung rekomennya apa? Hostingnya apa? Di mana telah teruji gitu. Waduh, saya nggak bisa kemukakan di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin nanti kita di belakang saja ya. Jadi mohon maaf. Terus Pak Gatot. Belum Pak, kita tunggu dulu. Itu tes VPS itu apa ya? Itu jawaban dari Pak Komang itu Pak. Oh. Virtual Private Server katanya. Ya kalau RAM-nya 6 GB ya kurang ya. Ya, kalau 6 GB kurang sekarang itu ordernya sekitar 32, 64, 128 GB. Besar ya kalau 1000 ya. Berikutnya tuh Pak dari Budian. Pak Agung nyambung. Maaf Pak, kita masih awam sekali. Server yang digunakan apakah sama dengan server yang dipakai di sekolah-sekolah untuk UNBK Pak? Bisa kalau mau diizinkan digunakan ya. Maksudnya kan gini, kalau UNBK itu kan insidental ya. Nah, daripada nganggur, ya coba dipakai lah gitu. Bisa ya. Tapi nggak tahu apakah diizinkan atau enggak gitu. Itu pertanyaan terakhir Pak Agung nih, karena sekarang udah jam 10 dari Bu Betty dari Tapanuli kelihatannya nih dari Medan. Halo Pak Agung, saya belum paham tentang Moodle. Apakah itu seperti modem internet yang dari Telkom atau Indosat Pak? Oh ya, Ibu, terima kasih Bu dari jauh ya Bu Betty. Jadi Moodle itu perangkat lunak yang digunakan untuk fasilitas e-learning. Nah, untuk bisa koneksi, maka maksudnya bisa mengakses Moodle ini karena dia online, maka diperlukan koneksi dengan misalkan IndiHome atau pakai HP, tethering, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang berbeda ya. Oke Pak Agung, waktu kita sekarang udah jam 10 lebih.